Bubur sumsum di dalam tembikar. Assalamualaikum sahabat bersinar. Selamat siang dan selamat datang di podcast Tanjak Songket, tanya-tanya bijak nanganin angket. Episode kali ini spesial karena ada saya Ruby Sugara sebagai host tamu di sini dan tentunya sebelumnya kalau misalnya teman-teman ditemani dengan Mbak Legis, namun pada hari ini satu kehormatan bagi saya ditemani dengan BNN. Tentunya bukan hanya sebagai host, tapi juga sebagai delegasi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Riau, untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung terhadap apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh BNN tentang penanganan masalah narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Riau. Untuk itu telah hadir di hadapan saya orang nomor satu di instansi ini, khususnya di wilayah Riau, tentunya orang yang paling tepat untuk kita tanya. Oke, the one and only, selamat datang Bapak Brigjen Pol Kris Reinhard Pusung SIK Mhan MH, Kepala BNN Provinsi Riau, Bapak. Oke. Bapak izinkan saya mulai percakapan ini dengan sebuah pantun. Membawa kapak di dalam kamar. Halo Bapak, apa kabar? Baik, luar biasa. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Baik, semoga sahabat bersinar juga dalam keadaan baik dan kita di sini alhamdulillah dalam keadaan baik Pak. Tapi masih ada masyarakat di luar sana yang dalam keadaan tidak baik-baik saja Pak. Ya, betul. Misalnya ada kampung atau wilayah yang terpapar atau diserang dengan bandar dan pengedar. Dan ada juga keluarga-keluarga yang mungkin member dari keluarga mereka seperti suami, anak yang terpapar menjadi kecanduan narkoba, mungkin bolak-balik ke rehab. Dan sebagai orang nomor satu di instansi ini Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi di Riau ini? Apakah memang seaman itu atau seperti yang saya sebutkan tadi Pak? Baik, untuk kondisi Provinsi Riau saat ini ya, tentunya berkaitan dengan masalah narkoba. Ya. Kalau kita lihat dari secara geografis, Provinsi Riau ini bertetangga langsung dengan beberapa negara, Malaysia maupun Singapura. Dan Provinsi Riau ini juga terletak bersampingan dengan Selat Malaka. Selat Malaka ini tentunya dengan begitu Provinsi Riau mempunyai garis pantai. Garis pantai atau pesisir pantai yang cukup panjang. Nah, di sini Provinsi Riau menjadi sangat rentan terhadap masuknya atau penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang. Itu yang pertama. Dari segi demografi, Provinsi Riau saat ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 6,8 juta jiwa penduduk, dan data kami yang ada sekitar 1,4% atau sekitar hampir 98.000, hampir 100.000 orang disinyalir sudah terpapar atau pernah menggunakan narkoba. Nah, seperti itu kondisinya. Dan dari mapping, dari peta Badan Narkotika Nasional sendiri, Provinsi Riau ini masuk salah satu dari 7 provinsi yang merupakan daerah provinsi prioritas. Artinya merupakan salah satu wilayah yang tingkat kerawanan narkobanya cukup tinggi. Wow, berarti Provinsi Riau termasuk 7 prioritas BNN RI. Ya. Artinya menjadi salah satu provinsi yang menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Tingkat kerawanan yang tinggi. Baik. Lantas apa yang sudah dilakukan oleh BNP Riau Pak untuk menangani itu? Untuk menangani itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau kita mempunyai beberapa bidang dan fungsi yang bertugas untuk intinya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan. Sebagai berikut, ada fungsi pencegahan. Dari fungsi pencegahan ini kami mempunyai beberapa program kegiatan yang kami laksanakan, mulai dari kami masuk program ini dari tingkat keluarga, di mana kami melaksanakan, memberikan ya semacam edukasi, pengenalan mungkin secara umum berkaitan dengan narkoba, bagaimana mengidentifikasinya dan bagaimana untuk mencegahnya, itu untuk tingkat keluarga. Naik lagi di tingkat desa atau kelurahan, kami mempunyai program yang namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar itu desa yang bersih dari narkoba. Di tingkat desa kami bekerjasama dengan pemerintah desa tentunya, dengan tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat,
yang sekali lagi intinya memberikan pengetahuan bekal bagi masyarakat agar mereka bisa mengantisipasi agar peredaran narkoba ini bisa ditekan jumlahnya, angkanya. Setelah setingkat desa, ada juga setingkat di atasnya komunitas-komunitas. Ya. Komunitas-komunitas itu mungkin komunitas organisasi berupa kepemudaan, komunitas-komunitas olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Di situ kami membentuk semacam relawan-relawan anti narkoba. Yang sama juga intinya melalui relawan-relawan itu mereka bisa memberikan edukasi dan cara untuk mencegah peredaran narkoba sampai dengan kami masuk ke tingkat sekolah. Tingkat sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kerjasama dengan kementerian yang pada intinya untuk pencegahan. Pencegahan agar narkoba ini tidak bisa berkembang ya, dan bisa di anak-anak masyarakat bisa tidak masuk dalam jeratan narkoba ini. Begitu. Oke, baik Pak. Tadi disebutkan ada beberapa bidang ya Pak ya dalam mengatasi permasalahan narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Riau gitu Pak ya. Tapi yang menarik di sini adalah bidang pemberantasan Pak, karena beberapa yang terekspos di sosial media di publik itu adalah bidang pemberantasan, karena kita tahu bahwa penangkapan di lapangan, begitu ya Pak ya. Nah, yang kita tahu Pak bahwa Bapak mungkin sepakat bahwa yang ditangkap sama aparat itu adalah pelaku kejahatan, bukan pecandu, benar Pak? Oke. Dan kemudian misalnya ada pecandu, dan pecandu ini ditangkap tapi barang bukti di lapangan itu di bawah SEMA. Nah, kemudian katanya ada program TAT Pak ya, tes asesmen terpadu itu adalah asesmen untuk seseorang yang dikatakan pecandu, tidak terlibat dalam jaringan gelap, begitu Pak ya? Oke, berbicara tentang TAT Pak, ini seberapa jauh rekomendasi TAT yang dilakukan oleh BNN Pak? Maksudnya efektivitas rekomendasinya Pak? Jadi selain pencegahan tadi, kami juga mempunyai fungsi bidang di bagian pemberantasan. Kalau pemberantasan ini pendekatannya sudah pendekatan penegakan hukum. Yang kami lakukan yaitu ya penegakan hukum itu ya penangkapan. Penangkapan, kami mengamankan para pelaku narkoba ini. Ini masih istilahnya pelaku narkoba. Kami tangkap, kami bawa ke kantor, dan sampai di kantor kami melaksanakan seperti sampaikan tadi yang namanya asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT. Dari TAT ini kita akan mengetahui, kita akan mendapatkan hasil apakah orang yang kita tangkap ini masuk ke kategori pengguna, penyalahguna, atau sebagai bandar atau pengedar. Jadi TAT ini akan mengelompokkan dua kelompok terhadap pelaku yang kita tangkap. Sekali lagi sebagai pengguna, penyalahguna, atau sebagai bandar dan pengedar. Kalau dia masuk dalam kategori hasil asesmennya mengatakan dia ini adalah pengguna, itu tugas kami untuk mengobati dia, menyelamatkan dia melalui program rehabilitasi. Itu kelompok yang direhab. Kalau asesmen itu mengatakan ini adalah masuk dalam jaringan bandar atau pengedar, ini kami akan lanjutkan ke pemidanaan, ke pidana. Jadi akan dihukum dan dia harus masuk ke sel, ke penjara, seperti itu. Kalau pertanyaan tadi berkaitan dengan TAT, sudah banyak yang kami lakukan dan hasilnya TAT, dan itu seperti ada mekanismenya, ada mekanismenya. Di hasil TAT itu asesmen berupa rehabilitasi. Rehabilitasi itu akan kami laksanakan. Ada yang rehabilitasi rawat jalan, ada yang rehabilitasi rawat inap. Dan pada intinya hasil rehab ini hasilnya sesuai angka yang ada, ya mayoritas atau hampir semuanya hasilnya positif, artinya dia bisa kembali normal, tidak menggunakan narkoba, dan bisa kembali hidup di tengah masyarakat dengan sesuai norma-norma yang ada. Seperti itu. Pak, ini kembali berbicara tentang bidang pemberantasan. Nah, baru-baru ini video Bapak viral, saya juga sempat menonton, dan banyak respon positif dari masyarakat. Video Bapak melakukan penggebrakan di salah satu wilayah yang ada di Kota Pekanbaru.
Kelurahan Tanah Datar, gitu Tanah Pak Datar, ya. ya. Pak, kenapa dari semua wilayah yang ada di Kota Pekanbaru, kenapa Tanah Datar menjadi objek sasaran Bapak dan kemudian apa yang Bapak temukan di sana? Jadi kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi sudah menjadi tanggung jawab kami seluruh wilayah Provinsi Riau khususnya menjadi tugas kami untuk melaksanakan tugas-tugas terutama tugas P4GN dan khususnya untuk daerah Kota Pekanbaru hasil penyelidikan kami bahwa salah satu daerah yang disebutkan tadi Kelurahan Tanah Datar angka peredaran pengguna atau pengedar narkotika di wilayah itu cukup tinggi. Jadi dari beberapa daerah yang kami pantau, kami selidiki, kami lakukan pertama kali ke daerah tersebut. Dan tujuannya memang agar bisa memberantas, mencegah peredaran narkoba. Yang kedua, kami bisa menekan angka peredaran itu sendiri. Oke. Dan berikutnya di situ kami bisa menangkap para pelaku narkoba seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan kita bisa mengambil untuk mengasesmen sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku apakah dia direhab atau dipidana. Dan yang terakhir tentunya dengan kegiatan kita masuk di wilayah tersebut, kita bisa mendapatkan orang-orang dan mengajak masyarakat untuk mau tidak mau bagi yang sudah terlanjur menggunakan kita mempunyai program untuk direhabilitasi. Dan memang banyak yang kami dapat, yang kami amankan di Kelurahan Tanah Datar tersebut, yang akhirnya bisa kami berhasil mengobati, menyelamatkan dia dengan program rehabilitasi. Oke, baik. Berbicara tentang rehabilitasi nih Pak. Nah, kita tahu bahwa rehab di BNN, dirawat inap katanya gratis ya Pak ya, di lembaga yang sudah disediakan oleh negara lewat BNN. Namun seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada juga beberapa korban pecandu yang Bapak tangkap nih di lokasi penggerbekan. Tapi kemudian ada juga masyarakat di luar dari itu Pak ingin rehab, tapi mungkin kita tahu bahwa di BNN Provinsi Riau walaupun sudah termasuk 7 prioritas provinsi oleh BNRI, tapi kita belum ada lembaga rehab yang gratis berskala nasional Pak, begitu. Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Karena masyarakat Riau yang mau rehab itu rata-rata dengan standar ekonomi lemah Pak. Gitu. Iya. Jadi ini menjadi suatu permasalahan bersama juga ya berkaitan dengan tempat rehab. Tapi tentunya di Provinsi Riau ini sudah terdapat 25 IPWL, Institusi Pemerintah Wajib Lapor, ya, yang berada di Riau, 25 IPWL, itu sudah termasuk punya pemerintah maupun masyarakat swasta, termasuk punya BNNP dan BNK. Namun IPWL ini masih dia rehab dalam tahap rawat jalan, ya, rawat jalan. Untuk rawat inap sendiri di Riau ini cuma tersedia di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Ya, di Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk rawat nginapnya, dan situ gratis. Di situ gratis dengan didukung oleh PBI. Penerima bayaran iuran ya Pak ya? Penerima bayaran iuran itu akan gratis. Namun tentunya tidak cukup ya. Tidak cukup. Dan yang jadi permasalahan sekarang, selain mungkin karena satu tempat yang rawat inap gratis, itu pun tidak cukup. Ditambah lagi dengan ada permasalahan sedikit di tengah masyarakat masalah pengguna ini. Masalah masyarakat yang pengguna ini rata-rata tidak mau atau mungkin malu atau takut untuk datang ke tempat rawat rumah sakit itu ya. Iya. Apalagi di judul depannya itu ada RSJ, ada jiwanya. Iya. Takutnya mereka ke sana dikira masyarakat mereka gila kan gitu. Asumsinya rumah sakit jiwa. Jadi memang permasalahan seperti itu. Di satu sisi memang tidak cukup rumah sakit jiwa Tampan itu, dan ditambah juga masyarakat yang memang agak-agak ragu untuk berobat di tempat seperti itu. Ya, seperti itulah kendalanya sekarang khususnya di Provinsi Riau ini. Oke, baik. Berarti kalau misalnya ada teman-teman pecandu yang mau rehab, itu bisa kita rekom. Kalau untuk di wilayah Pekanbaru itu ada di RSJ Tampan. Ya, kalau misalnya di luar dari itu Pak, kemana? Kami punya tempat yang punya BNN ini, yang ada itu di
di Batam. Tapi data terakhir juga sudah penuh juga ya di sana ya, sudah cukup penuh. Jadi memang sekali lagi menjadi permasalahan bersama juga karena banyaknya tingginya tingkat pengguna pemakai narkoba ini, sementara fasilitas untuk menampung, untuk mengobati mereka, untuk merehab mereka masih kurang. Seperti itu. Berarti boleh kita rekom ke lembaga-lembaga rehab di luar dari provinsi ini, Pak, bisa. tapi menunggu waiting list tadi ya, Pak ya? Iya, bisa. Oke, baik, Pak. Nah, berbicara tentang rehab lagi, Pak, kita tahu bahwa yang di rehab di tempat rehabilitasi BNN itu adalah pecandu ya, Pak ya. Kalau pelaku kejahatan itu di penjara. Nah, ini saya juga salah satu perpanjang tangan BNN, Pak, melakukan kegiatan PPKN dengan sosialisasi edukasi bahaya narkoba di platform yang saya punya, sosial media gitu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Salah satunya adalah, apakah rehab di BNN itu benar-benar gratis? Kedua, apakah pecandu mau rehab di BNN itu benar-benar tidak di penjara? Ketiga, apakah efektif hasil rekomendasi dari TAT yang dilakukan oleh BNN? Jadi seperti sudah saya jelaskan tadi, untuk BNN itu adalah gratis. Karena itu disiapin oleh negara. Jadi sekali lagi gratis ya, gratis. Cuma memang masalahnya tidak semua bisa tertampung ya, tidak tertampung. Tapi kalau pertanyaan apakah benar gratis atau tidak, itu gratis. Gratis. Yang pertama, kami pastikan itu gratis. Yang kedua, seperti tadi, kekhawatiran masyarakat datang nanti ditangkap. Nah, itu sudah kami pastikan. Kalau mereka datang dengan kesadaran sendiri, melaporkan diri, itu tidak kami tangkap. Ya, sudah menjadi amanat undang-undang, kewajiban negara untuk mengobati mereka, untuk menyelamatkan mereka, bukan ditangkap, bukan dihukum. Nah, jadi kalau pertanyaan seperti apa ditangkap atau tidak, kami pastikan tidak. Kalau datang ke sini, istilahnya voluntary, dengan kesadaran untuk mengatakan, Pak, saya ini terlanjur menggunakan narkoba, sudah menjadi kewajiban kami, tugas kami mewakili negara untuk mengobati, menyelamatkan. Mereka akan kami rehab, tidak akan dihukum. Oke, dipastikan tidak ditangkap ya, sahabat bersinar. Tidak ditangkap, pasti. Iya, statement langsung dari orang nomor 1 di BNN Perio ini. Kemudian, Pak, rekomendasi hasil TAT itu apakah efektif, Pak? Data yang kami punya, semua yang direhab, ya, seperti saya sampaikan tadi, hampir semua, mayoritas bisa mengembalikan mereka. Mengembalikan mereka dalam arti mereka tidak menggunakan narkoba lagi, mereka bisa berinteraksi kembali ke masyarakat dengan baik seperti sedia kala, dan sekali lagi menurut data efeknya sangat besar dan hampir semuanya berhasil dengan rehab itu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa BNN telah memberikan hak kepada pecandu untuk rehab di tempatnya, Pak ya, bukan di penjara. Justru kalau di penjara katanya makin buruk ya, Pak ya? Iya, memang data yang kami punya juga ya, kalau berbicara di penjara ini, karena mungkin aturan yang undang-undang yang lama, semua pelaku narkoba ini baik pengguna, baik penyalahguna, apalagi bandar, itu kan dimasukin semua. Dimasukin semua. Makanya penuh dengan mayoritas isi dari penjara itu adalah pelaku narkoba. Nah, dengan undang-undang yang sekarang ini kan sudah dipisahkan. Bagi yang pelaku, bagi yang penyalahguna itu disembuhkan, justru disembuhkan, direhab, diobati, tidak dimasukin ke dalam penjara. Jadi secara angka di penjara para pelaku narkoba itu menurun, tidak seperti yang lalu. Memang efeknya jelek juga kalau yang lalu para pelaku narkoba ini yang semua dimasukin, pengguna aja dimasukin ke penjara, ya, mereka masuk ke sana juga tidak menyembuhkan mereka juga, ya. Malah ya mungkin karena ada entah oknum atau bagaimana, mereka tetap menggunakan malah di sana di dalam. Dan lebih parah lagi, mereka mempengaruhi orang-orang yang di sekitar mereka, yang di penjara dengan pidana umum, pencurian dan lain sebagainya, yang dulunya nggak make, karena bergaul dengan mereka justru ikut make, mempengaruhi jadi pengguna. Selain mereka mempengaruhi oleh para yang masuk dalam penjara yang lain, mereka juga yang dulunya cuma pengguna
masuk penjara malah makin pintar berkaitan dengan peredaran narkoba. Yang dulunya hanya pengguna justru masuk di sel, di penjara, malah bisa jadi bandar di dalam. Nah itulah karena melihat situasi yang ada, kondisi ada yang tersebut, makanya undang-undang yang baru sudah berisi mengamanatkan berbeda dari yang lama, dipisahkan yang pengguna diobati, yang bandar ini, yang pengedar ini yang tetap dimasukin ke sel. Di penjara ya Pak ya? Di penjara. Oke. Baik, sahabat bersinar tadi sudah jelaskan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh BNN untuk mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Riau. Tadi sudah dijabarkan ada pendekatan beberapa fungsi tadi Pak ya, ada bidang pencegahan. Pencegahan Pak ya, pemberdayaan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Ya. Oke, mungkin sahabat bersinar juga baru tahu Pak, ternyata pendekatan pencegahan itu bukan hanya sosialisasi begitu Pak, melakukan campaign, penyuluhan offline dan online, tapi ternyata tadi juga ada pendekatan melibatkan masyarakat begitu Pak ya, memberdayakan masyarakat. Tadi ada relawan juga. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan dengan sempurna oleh Kepala BNN Provinsi Riau. Tapi Pak, untuk tahun 2026 mendatang Pak, apakah ada terobosan terbaru atau inovasi terbaru mungkin dengan program yang lama Pak? Ya, kami mempunyai program-program atau inovasi atau terobosan ke depan dari melalui beberapa fungsi yang sudah saya jelaskan tadi ya, di bidang pencegahan, kami akan memperkuat program-program yang menyentuh masyarakat, ya. Keluarga, ada pelatihan-pelatihan, ada program-program di bidang pendidikan, yang program yang baru yang namanya IKAN. Program IKAN itu integrasi kurikulum anti narkoba. Nah, itu program baru yang akan kami masuk ke sekolah-sekolah baik dari SD, SMP, SMA. Yang pada intinya program-program untuk pengenalan masalah narkoba dan untuk cara mengantisipasinya. Dan banyak lagi program-program yang lain di bidang pemberantasan. Di bidang pemberantasan kami mempunyai semacam sistem smart surveillance, smart surveillance yang intinya alat-alat yang akan kami pasang, kami gunakan untuk mengawasi, memonitor di mana tempat-tempat yang kami deteksi merupakan jalan-jalan masuk, jalur-jalur tikus, barang-barang tersebut. Itu kami akan pasangin alat, dan tentunya bekerjasama juga dengan aparat-aparat setempat. Semuanya akan kami ajak kerjasama dengan Angkatan Laut, dengan Bea Cukai, Polair, semuanya. Dan masih banyak lagi program-program yang lain yang tentunya tujuan utamanya untuk makin meningkatkan pencegahan dan pemberantasan narkoba itu sendiri. Baik, kalau di bidang rehabilitasi Pak, inovasi terbarunya? Di rehabilitasi kami punya program unggulan yang baru, itu kami mempunyai yang namanya mobil railing. Railing, apa itu Pak? Kendaraan mobil railing itu rehabilitasi keliling. Oh, rehabilitasi keliling. Ya, mobil rehabilitasi keliling itu merupakan salah satu inovasi dari Badan Narkotika Nasional berupa kendaraan khusus yang isinya sudah seperti kurang lebih isi dari klinik rehabilitasi lah. Tapi hanya mobile ya Pak ya? Mobile yang tujuannya untuk menjangkau daerah-daerah yang mungkin jauh, yang aksesnya yang agak susah untuk ke kantor kita, ke klinik. Kita mempergunakan mobil railing tersebut. Dan seperti saya sampaikan tadi, biasanya adanya isu-isu dari masyarakat yang malu, yang takut untuk ke kantor, ke tempat rehab kami. Dengan mobil railing tersebut, kami akan pergi merapat, mendekat, dan menyentuh langsung ke masyarakat, khususnya para pengguna, agar bisa melaksanakan rehabilitasi langsung ke mobil tersebut. Oke. Baik, berarti BNN yang menjemput ya Pak ya? Jemput bola lah. Jemput bola, oke. Untuk efektivitasnya Pak, seberapa efektif railing Pak? Apakah ada mungkin perbedaan yang signifikan untuk rehab di BNN langsung atau bagaimana di rehab di railing? Tentunya seperti saya sampaikan tadi, hambatan-hambatan masyarakat untuk datang ke kantor kita, ke tempat klinik kita, tempat rehab, ya itu kan jauh, dan itu mereka agak-agak khawatir, agak khawatir dan malu. Nah, melalui mobil railing ini kita akan memangkas karena
sifat rahasia di situ. Kami akan mendeteksi orang-orang, para pengguna tersebut, dan kami akan datang. Jadi kerahasiaannya cukup tinggi, jadi mungkin tidak banyak yang tahu, dan akan kami usahakan supaya tidak ada yang tahu kalau orang tersebut itu kami obati, kami rehab melalui sarana mobil railing tersebut. Jadi sangat efektif, sangat efektif. Oke, baik. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang inovasi ini Pak, dari berbagai bidang gitu Pak ya. Nah mungkin sebelum podcast ini berakhir, ada pesan mungkin Pak untuk sahabat bersinar di luar sana Pak dari Bapak? Ya tentunya harapan saya, harapan kami semua agar seluruh masyarakat untuk tidak terjerumus dalam masalah narkoba ini. Ya, saya menghimbau agar masyarakat bisa hidup sehat. Masyarakat khususnya generasi muda agar mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, yang produktif, bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul di tempat yang baik, agar bisa lepas atau tidak terpengaruh oleh masalah narkoba ini. Dengan terlepas dari narkoba, tentunya kita akan mempunyai masa depan yang baik, generasi ke depan kita yang bagus, dan negara kita khususnya di Riau ini tentunya akan mendapatkan kehidupan yang baik lah, seperti itu. Baik, terima kasih sahabat bersinar. Tadi sudah disampaikan nasihat dari Bapak Kepala BNN Provinsi Riau untuk kita semua, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak dan tim yang telah berdedikasi untuk penanganan kasus narkoba di Indonesia. Semoga Bapak sehat dan tim juga sehat, amin. Ya, amin. Oke. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin tidak sempat ditanya atau mungkin tidak terjawab sama pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, boleh di-drop di bawah di akun official BNN Provinsi Riau. Oke, itu saja. Tetap jaga diri dan keluarga. Salam sehat tanpa narkoba. Tagline kita apa Pak? Ya, War on Drug. kami punya tagline ya. Apa Pak? War on Drug for humanity. Huha. Huha. Oh, semangat ya Pak ya. Mungkin kita harus kompak Pak. Jadi saya closing dulu dengan kalimat tetap jaga diri dan keluarga, salam sehat tanpa narkoba, baru War on Drug for humanity. Huha. Oke. Baik sahabat semua, tetap jaga diri dan keluarga, salam sehat tanpa narkoba. War on Drug for humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.